Peneliti keamanan cyber dari Cyber News, Bob Diansenko, menemukan database berisi 26 miliar data pribadi yang bocor di internet. Database ini diduga merupakan kebocoran data terbesar yang pernah ada. Database yang disebut sebagai Mother of All Breaches ini berisi data pribadi sebesar 13 terabyte. Kebocoran data ini justru diduga berasal dari platform teknologi yang banyak digunakan masyarakat dunia. Salah satunya dari Tencent, Weibo, MySpace, dan media sosial X. Berikut ini 10 daftar kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia yang membuat masyarakat seolah menjadi kebal dengan kata kebocoran data. Kasus kebocoran data yang pertama pernah terjadi pada pengguna BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2023. Diperkirakan sebanyak 19,56 juta data dibobol dan dijual di situs dark web. Kasus ini pertama kali diketahui setelah hacker bernama Bjorka mengunggah konten dengan deskripsi BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 million di Bridge Forums. Tak tanggung-tanggung, Bjorka membagikan 100.000 contoh data pengguna yang berisi informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan, nama lengkap, dan alamat. Bahkan Bjorka menjual 19 juta data tersebut sebesar 154 juta rupiah. Yang kedua, pada Mei 2023 yang lalu, Bank Syariah Indonesia menjadi trending topic setelah menjadi korban ransomware dengan modus pemerasan yang dilakukan oleh Lockbit. Untuk mengembalikan 15 juta data pribadi pengguna termasuk kata sandi dan dokumen ilegal, pihak Lockbit meminta tebusan sebesar 309 miliar rupiah. Negosiasi kala itu berjalan gagal dan membuat pihak Lockbit menyebarkan data pengguna ke ruang publik. Yang ketiga, kasus bocornya data kembali menjadi sorotan pada Juni 2023. Bjorka kembali menjadi pelakunya. Hacker yang mengklaim berasal dari Polandia itu mempublikasikan data pengguna My IndiHome di forum gelap Bridge Forums. Namun pihak Telkom membantah terjadinya kebocoran data ini. Data paspor menjadi kasus keempat kebocoran data terbesar di Indonesia. Bjorka kembali menjadi sorotan setelah diduga membocorkan data paspor sebanyak 34,9 juta milik warga negara Indonesia pada Juli 2023 lalu. Insiden kebocoran data yang mencakup sebanyak 330 juta data menyerang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan menjadi kasus kebocoran data terbesar kelima. Namun pihak Dukcapil menolak dan menyatakan bahwa data yang beredar di publik tidak sesuai dengan data yang ada di database mereka. Kasus ke-6, kebocoran data di tanah air menerpa Komisi Pemilihan Umum. Seperti diketahui, KPU menjadi korban serangan cyber sebanyak 2 kali. Kasus pertama terjadi pada September 2022. Bjorka mengklaim telah mengakses 105 juta data pemilih dari website KPU. Kasus kedua terjadi pada November 2023 oleh Pertas Jimbo, di mana ia mengklaim telah mengakses data pemilih tetap dari situs KPU. Tidak pernah puas mencuri data-data pelanggan yang ada di Indonesia, Bjorka kembali berulah dengan mencuri data SIM card. Kasus kebocoran data terbesar ke-7 ini terjadi pada September 2022. Bjorka mencuri 1,3 miliar data kartu SIM card yang dijual di Bridge Forum. Kasus kebocoran data terbesar ke-8 mengincar data-data medis rumah sakit di Indonesia pada Januari 2022. Data sensitif itu diketahui dijual di forum online bernama Red Forums oleh akun bernama GodUser. Ia mengaku mengambil 720 GB data dari server Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Sementara itu, grup ransomware Conti berhasil mencuri 228 GB data yang diambil dari Bank Indonesia. Kasus kebocoran data ke-9 ini tentu menjadi viral lantaran Bank Sentral Utama Indonesia yang seharusnya memiliki sistem keamanan paling baik ternyata bisa diretas oleh hacker. Kasus kebocoran data terbesar ke-10 terjadi pada Jasa Marga pada Agustus 2022 lalu. Insiden tersebut dilakukan oleh hacker bernama Desorden. Pemirsa, Anda kembali di One on One dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Tama di ruang kerjanya. Mas Tama, ini kalau berbicara tentang CISREC adalah sebuah lembaga riset untuk keamanan siber dan juga komunikasi. Ruang lingkup kerja itu seperti apa? Ya, jadi memang
C-Srek ini saya buat begitu karena keprihatinan kita gitu terhadap negara kita ini ya gitu, yang nggak terlalu concern terhadap keamanan cyber begitu, sehingga C-Srek ini hadir gitu untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat, memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan masukan kepada swasta begitu tentang bagaimana situasi dan kondisi keamanan cyber yang ada di negara kita. Kemudian kita memberikan konsultasi juga ketika mereka membutuhkan asistensi gitu untuk mengamankan sistem yang ada di organisasinya begitu. Dan semuanya kita lakukan dengan free di sini gitu. Artinya memang ini organisasi non-profit. Ini non-profit, organisasi non-profit gitu. Jadi memang kita memberikan semuanya gitu dengan dasar bahwa kita pengen negara kita ini aman begitu. Termasuk juga edukasi ke sekolah-sekolah, kita edukasi ke anak-anak yang mereka baru merancang membuat UMKM dan lain-lain gitu ya kan. Karena apa? Karena saat ini ancaman kita itu bukan seperti dulu gitu. Ancaman kita nanti akan dirampok sama orang, kita akan kayak gitu. Ngerampoknya itu by digital gitu. Sekarang kan jauh gitu. Nggak tahu nih tiba-tiba dompet digital kita terkuras habis sampai nol gitu tiba-tiba. Ya kan? Kita nggak tahu tiba-tiba toko kita gitu. Kita punya toko misalnya di IG gitu ya. Orang kan sekarang bikin lelang dan lain di IG kan, jualan di IG kan. Tiba-tiba diambil alih oleh orang gitu. Yang itu kita pertahankan bertahun-tahun, kita membuatnya sangat susah sekali, tiba-tiba diambil oleh orang gitu. Ya kan? Kalau di dunia nyata, kalau toko kita diambil orang kan kita bisa lapor gampang gitu. Cuma kalau di dunia digital, di cyber, tiba-tiba toko kita ini hilang gitu. Terus mau ngapain kita, ya kan? Konten kreator yang sudah susah payah membuat followernya gitu, sampai dia udah punya AdSense dan lain-lain gitu, tiba-tiba diambil alih oleh orang dan lain-lain. Nah ini yang sebenarnya bisa dicegah kalau kita memiliki literasi digital yang cukup. Nah C-Srek hadir memberikan pengetahuan begitu bahwa kita ini banyak loh yang ngancem gitu. Ini loh caranya supaya kita bisa mengamankan diri kita. Ini loh caranya harus mengamankan organisasi kita begitu. Ini loh teknologi yang baru. Ini teknologi lama yang harusnya nggak digunakan nih gitu. Jangan pakai ini karena teknologi baru sudah ada gitu. Baik, kayak gitu-gitu. Saya potong. Ya. Membangkitkan literasi masyarakat. Ya. Bagaimana literasi tersebut bisa sampai ke grassroots, sampai ke akar rumput gitu. Karena kalau kita lihat sekarang masyarakat itu merasa terancam terhadap sesuatu yang memang kasat mata dia lihat gitu. Ya, Sedangkan untuk digitalisasi seperti ini ya bisa dilihat adanya kebocoran data tidak seheboh dengan kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako begitu. Iya betul. Nah, jadi gini, tentu C-Srek nggak akan bisa kerja sendirian. Jauh lah, masih jauh banget lah gitu. Begitu juga pemerintah. Kominfo nggak akan bisa kerja sendirian untuk memberikan literasi kepada masyarakat ini. Saat ini ada 178 juta masyarakat Indonesia gitu. 80%-nya terkoneksi ke internet, ada 224 juta orang Indonesia terkoneksi ke internet gitu. Kan nggak semua bisa dijangkau oleh pemerintah, nggak bisa dijangkau oleh C-Srek. Oleh karena itu kenapa ini butuh kerja bareng gitu. Kami di Lembaga Riset Keamanan Cyber, pemerintah, Mas di media, ya kan, kemudian akademisi dan lain-lain gitu. Itu harus bekerja sama supaya apa? Supaya kita ini bareng-bareng gitu bahwa ini loh dunia cyber itu dunia yang bisa kita tinggali, bisa kita gunakan untuk mendukung kesejahteraan, bisa kita gunakan untuk bisnis, tapi di sisi yang selain gitu, di sini ada ancaman gitu. Sehingga apa? Kita harus waspada. Harus ngapain nih kita ini supaya kita ini aman, nggak jadi korban gitu, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mengamankan akun kita? Bagaimana mengamankan uang kita? Bagaimana mengamankan handphone kita? Mengamankan laptop kita dan lain-lain gitu. Bagaimana mengamankan toko kita, rumah kita gitu di dunia digital. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Sehingga apa? Masyarakat itu bisa hidup nyaman, enak, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya gitu, di dunia digital gitu. Karena itu tadi ancamannya itu sangat banyak sekali. Kita belum ngomongin masalah ini ya, dark web,
bagaimana dunia gelapnya internet gitu, yang di situ kita bisa melakukan apa saja gitu, beli narkoba, kemudian jual beli orang, keperdagangan gelap, senjata dan lain-lain gitu, yang itu uncontrol gitu. Baik, ya kan, jadi dengan inovasi dan juga keamanan yang saya tadi sempat lihat dan berbincang sedikit pemirsa, ada inovasi apa, mungkin ini bukan dibilang inovasi ya, tapi sebagai sesuatu yang baru bahwa di dunia keamanan kita ya, ini mungkin bisa jelaskan. Oh ya, jadi kemarin menjadi ini narasumber di Mabes TNI gitu, bahwa atas arahan Pak Presiden gitu, Panglima TNI, bahwa TNI sudah berpikir ternyata ancaman kita ini ada satu lagi nih yang membahayakan gitu. Tidak hanya darat, udara, tapi bukan hanya dari darat, laut dan udara konvensional ya, tapi ternyata serangan cyber. Karena memang benar bahwa serangan cyber itu dampak serangannya itu bisa menghancurkan negara. Tadi kan udah kita bahas tuh, salah satu negara Estonia kan, Georgia dan lain-lain. Lembaga riset. Ini sebuah langkah yang tepat. Jadi kalau menurut saya ini adalah langkah yang memang harus diambil gitu. Kenapa? Karena musuh kita ini sekarang sudah luar biasa besarnya gitu. Kenapa? Karena ketika semua infrastruktur kritis di negara kita, infrastruktur kritis itu adalah salah satunya telekomunikasi, kemudian perhubungan, kemudian utilities, PLN dan lain-lain, ada pertahanan keamanan, ada government, ada perbankan gitu ya. Ketika infrastruktur kritis itu sudah terkoneksi ke internet, dan kalau itu diserang, kemudian dilumpuhkan, dampaknya itu bisa nasional. Ya kan, contohnya misalkan kalau PLN dihack, sekarang jalur pembagi arus Jawa, Sumatera, daerah lain itu sudah by digital tuh, menggunakan komputer tuh. Kalau diretas, mati kita listrik. Gimana kalau listrik mati gitu? Ya kan. Kemudian kalau misalkan bandara nih diretas sama orang, kemudian ETC-nya, air traffic control-nya diambil alih oleh hacker, kemudian pesawatnya ditabrak-tabrakin. Kenapa tabrak-tabrakin? Pilot pesawat itu Tuhannya siapa? Staf air traffic control. Jadi dia suruh misal turun 1000 feet gitu, heading 5 derajat, pasti ngikut, nggak mungkin nggak. Kalau itu diambil oleh hacker, tabrak-tabrakin, siapa tanggung jawab? Ya kan. Oleh karena itu kenapa kita ini juga termasuk negara yang nanti akan mengalami, bukan nanti sebenarnya, kita sudah gitu mengalami serangan cyber yang levelnya adalah berhubungan dengan kedaulatan negara kita. Contohnya adalah PDNS. Bagaimana masifnya ratusan institusi pemerintah kita dihajar sama hacker dan malfunction. Ingat kan kemarin ketika pertama kali down sistem PDNS, bagaimana imigrasi itu harus nyari pakai manual, pakai foto dan lain-lain gitu, karena datanya nggak ada gitu. Itu baru ngomongin masalah data. Padahal bisa juga nanti nasibnya bukan hanya ngomongin masalah data digital, tapi bisa orang. Pesawat tabrakin bisa mati, orang bisa meninggal, orang-orang kita gitu. Kemudian infrastruktur PLN listrik gitu. Itu kalau misalkan ternyata diretas gitu, dibikin nggak berfungsi sistem kontrol trafonya dan lain-lain, kebakar itu bisa gitu. Nah ini semua nggak boleh dibiarkan. Oleh karena itu kenapa butuh nih TNI melindungi infrastruktur kritis yang ada di Indonesia gitu. Nah saat ini kan siapa nih stakeholder kita? Kan ada Badan Siber Sandi Negara, kemudian ada Cybercrime Mabes Polri, ada Cyber Defense di Kemhan, kemudian ada Kominfo gitu ya, kemudian ada Badan Intelijen Negara gitu. Yang itu sebenarnya core-nya bukan melindungi infrastruktur kritis gitu. Sehingga penting nih TNI membuat matra cyber begitu. Tugasnya untuk apa? Kalau ada penyerang dari luar bisa bertahan. Kalau sudah tahu siapa penyerangnya, kita bisa serang balik gitu. Jadi kita ini powerful. Mungkin kalau di konvensional gitu ya, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut gitu, orang bisa ngelihat nih senjata kita punya kapal berapa, helikopter berapa, ya kan, kemudian punya rudal berapa gitu. Jadi orang bisa baca di negara-negara luar sana. Untuk ngalahin Indonesia paling butuh waktu 5 hari lah mungkin gitu. Tapi ketika kita ngomongin masalah angkatan cyber, semuanya gelap. Kemampuannya orang-orangnya siapa saja, cyber weaponnya menggunakan apa,
organisasinya sebesar apa, kemudian bagaimana cara penyerangannya, kapan dia bisa menyerang. Jadi kita bisa powerful nanti, apalagi di Indonesia banyak orang-orang pintar. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ekosistem cyber itu harus perbaiki dulu. Saat ini menjadi masalah di Indonesia. Kenapa? Karena para stakeholder cyber ini koordinasinya masih berantakan. Sorry untuk mengatakan ini gitu. Jadi antara BSSN, Kominfo, Polri, kemudian Kementerian Pertahanan, kemudian ada BIN, itu masih nggak bagus koordinatornya. Koordinasinya masih nggak bagus. Sehingga ketika ada masalah, insiden gitu, saling ini, wah itu bukan tanggung jawab saya nih gitu. Wah ini kan kita udah minta tolong BSSN untuk ngamanin gitu. BSSN bilang, loh saya nggak pernah dilibatkan, kapan saya pernah diikutkan untuk rapat-rapat untuk pengamanan ini? Gitu akhirnya. Akibatnya apa? Ini nggak benar. Nah ini harus dibenerin dulu. Nanti ketika angkatan cyber ini jadi, nanti bisa koordinasi nih dengan baik nih. Jadi ada pembagian tugas yang jelas gitu. Jadi nggak saling rebutan. Di Indonesia itu kebiasaan nih. Ketika ada hak mau ngerebut, mau ngambil, tapi ketika kewajiban mendingan ansanya gitu. Nah oleh karena itu harus diatur dengan jelas. Regulasinya harus diatur dengan jelas. Topoksinya juga betul sekali. Sesuai dengan kamar-kamarnya masing-masing. Betul sekali. Mas Tama, sebagai closing statement, saya ingin Anda memberikan pesan atau masukan pertama kepada pemangku kebijakan, kedua kepada masyarakat berkaitan dengan keamanan siber itu sepenting apa dan apa yang harus silakan. Ya, jadi begini, untuk pemerintah dulu lah ya gitu. Saya pikir sudah saatnya gitu pemerintah kita ini benar-benar berpikir bahwa keamanan cyber itu adalah wajib hukumnya. Oleh karena itu pengamanannya memang harus maksimal. Tempatkan orang-orang yang berkompeten, pemimpin-pemimpin yang kompeten di institusi yang memang membutuhkan kemampuan teknis. Karena apa? Percuma meletakkan orang yang salah di institusi yang harusnya dia bisa kuat dalam hal teknis dalam bidang keamanan cyber gitu, tapi pimpinannya nggak ngerti. Nah oleh karena itu pemerintah harus bisa menempatkan orang yang benar di tempat yang benar. Kemudian masalah pemilihan teknologi itu penting juga. Jangan selalu membeli teknologi yang kelihatan mahal, hebat gitu, enterprise, tapi ternyata keamanannya nggak ada. Karena ketika kita berbicara masalah digitalisasi, keamanan itu mandatori, sangat penting sekali gitu. Sehingga pilihlah teknologi yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah masalah regulasi. Kita sudah punya banyak aturan hukum. Kita punya undang-undang ITE, kita punya undang-undang PDP gitu. Udahlah, implementasikan saja gitu. Kemudian beri sanksi yang maksimal ketika terjadi pelanggaran. Supaya apa? Supaya orang-orang itu berpikir bahwa ada hukuman gitu ketika mereka berbuat salah. Kalau enggak, nggak akan bisa terjadi gitu. Kan kita selalu bilang nih bahwa ya orang Indonesia nggak terbiasa dengan aturan regulasi. Enggak juga. Orang Indonesia ketika misalkan dia ngerokok di negara kita, dia buang puntung rokok sembarangan, dia santai-santai saja. Begitu dia main ke Singapura, dia habis ngerokok, berani nggak dia buang puntung rokoknya sembarangan? Nggak akan berani dia. Oleh karena itu kenapa penegakan hukum itu penting, regulasi itu penting gitu. Nah itu untuk pemerintah, untuk masyarakat. Tadi saya bilang bahwa kita ini hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja. Nggak ada yang selamat gitu. Oleh karena itu jadilah hanya sebagai calon korban. Bagaimana caranya? Waspada. Yang kedua gimana? Waspada. Yang ketiga apa? Waspada. Udah. Itu aja konsepnya gitu. Jangan percaya semua omongan, jangan percaya semua tawaran, nggak usah diklik ketika menerima pesan dari siapapun gitu. Nggak usah diklik APK dari manapun gitu. Udah hapus saja gitu. Kemudian kalau ada telepon, bilang telepon balik ke institusi yang mengaku dia berasal dari mana gitu. Selain juga tentu standar-standar keamanan ya, password, kemudian jangan menggunakan wifi gratis sembarangan, jangan klik link sembarangan, dan lain-lain, itu standar lah gitu. Tapi intinya adalah waspada. Saya pikir itu, Mas Amar. Mas Tama, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat dan juga literasi digital ini memang perlu ditingkatkan supaya rasa aman itu tercipta. Dan tadi dari pemerintah ataupun juga pemangku kebijakan supaya bisa lebih aware untuk menciptakan dan juga membuat regulasi, tidak hanya membuat regulasi tapi juga implementasi yang nyata untuk masyarakat terutama di dunia. Dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya ya, itu harus diingat benar itu gitu ya. Pemerintah untuk bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya konvensional tapi juga di dunia digital. Betul. Terima kasih Mas Pratama Persada. Sama-sama. Dari Cisrek, sehat selalu. Dan terima kasih. nanti mungkin saya akan ngobrol main-main lagi ke sini ya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Cisrek
dan tentunya kita berharap bahwasanya keamanan siber di Indonesia bisa terus ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal negatif di kemudian hari. Jangan lupa saksikan terus One on One dengan berbagai narasumber lainnya. Saya Samar Henda pamit, sampai jumpa. Di era kepemimpinan Prabowo Gibran, masalah kebocoran data pribadi kini mulai jadi perhatian. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid belum lama ini mengumpulkan 3 pakar cyber ternama tanah air di Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Jakarta. Mereka adalah pakar keamanan cyber dari Vaksinkom Alphonse Tanujaya, Sairman Lembaga Riset Cyber Sisrek Pratama Presada, dan juga ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Kami mendampingi Ibu Menteri untuk mendengar masukan-masukan dari para expert praktisi selama ini sudah berkecimpung di dunia digital. Komdigi mengaku banyak PR dari masukan para pakar cyber tersebut untuk perbaikan sistem, mulai dari aturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi, hingga judi online yang tengah jadi sorotan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital memang benar-benar mau memberantas ini, dan ini sudah diberitakan oleh Pak Presiden dan Bu Menteri tadi juga sudah sangat komit sekali bagaimana supaya ini bisa dilakukan secepat-cepatnya gitu.